Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini bersama Majelis Ta'lim Al-Hasanah. Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid. Dan insyaallah kita masih membahas aneka racun bagi hati. Yang akan kita bahas adalah fudulun nazar, mata jelalatan, sehingga sering melihat ke kanan dan ke kiri, kemudian menyaksikan apa yang seharusnya tidak perlu dilihat, bahkan sampai melampaui batas. Seperti yang kita tahu bahwa kemampuan manusia dalam melihat itu lebih jauh dan lebih cepat dibandingkan kemampuan manusia dalam mendengar. Kita bisa melihat dari jarak yang demikian jauh, walaupun kita tidak mendengar suara yang ada di situ. Karena itu kilat kelihatan lebih dulu dibandingkan suara petir. Sehingga kita melihat ada kilatan cahaya di langit, sementara suaranya baru menyusul sekian detik berikutnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya pandangan mata dia punya jangkauan yang lebih jauh. Kemudian bagian dari adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sematkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adab yang luar biasa. Di antaranya adalah beliau sangat bisa menjaga pandangan. Sampai Allah ceritakan di awal dari surat An-Najm. Allah Ta'ala berfirman, "Ma zaghal basaru wa ma tagha." Coba kita lihat di surat An-Najm. Saat Nabi SAW diangkat oleh Allah Ta'ala di al-ufuq al-a'la, di ufuk yang paling tinggi, di tempat yang paling tinggi. Summa dana fatadalla. Kemudian dia mendekat. Fakana qaba qausaini au adna. Dan jaraknya hanya sekitar 2 busur, au adna, atau yang lebih dekat dari itu. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada hambanya ma'auha, sesuai dengan apa yang Allah wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kemudian Allah bercerita. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Nabi SAW melihat Jibril di kesempatan yang berikutnya, di kesempatan yang kedua, yaitu ketika inda sidratil muntaha, ketika beliau berada di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga sebagai tempat kembali. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, kemudian pohon bidara itu, sidratul muntaha, yang merupakan pohon bidara. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, pohon bidara itu menampakkan cemerlang, ya, nuansa cemerlang, ma yaghsha, yang menutupinya. Sehingga mungkin seperti apa, kayak orang dalam gambaran-gambaran apa, seorang peri yang nyihir sesuatu kemudian celing gitu kan, menampakkan nuansa cemerlang. Tidak bisa kita gambarkan. Tapi Allah katakan tentang Nabi-Nya SAW, ma zaghal basaru wa ma tagha. Rasulullah SAW itu pandangan matanya ma zagha, tidak jelalatan, wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Sehingga beliau menjaga adab ketika itu. Kita bisa bayangin ya, diri kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, maka mata kita akan mengarah ke semua tempat. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemanapun yang bisa kita lihat akan kita sapu dengan pandangan kita.
Demikianlah kondisi manusia pada umumnya. Ketika dia melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang menakjubkan bagi dia, maka dia akan memandang semua yang ada di sekitarnya. Ini berbeda dengan Nabi SAW yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ma zaghal basaru wa ma tagha. Dalam tafsir Al-Baghawi dinyatakan, ay ma mala basarun Nabi SAW yaminan wala shimalan. Pandangan Nabi SAW tidak belok ke kanan dan ke kiri. Wa ma tagha ay ma jawaza ma ra'a. Dan pandangan beliau tidak tagha, maksudnya tidak melebihi dari apa yang beliau lihat. Sehingga tidak melihat ke yang tempat jauh, yang detail-detail, yang sampai ke dalam, tidak. Tapi beliau hanya melihat yang ada di dekatnya. Waqila ma jawaza ma amara bihi. Dan ada yang mengatakan Nabi SAW tidak melihat melebihi dari apa yang diperintahkan untuk beliau. Wa hadza wasfu adabihi. Dan ini merupakan sifat adab Nabi SAW fi dzalikal maqami id lam yaltafit janiban. Ketika dalam situasi itu, karena beliau SAW tidak jelalatan ke kanan dan ke kiri. Demikianlah yang diajarkan oleh beliau SAW. Selanjutnya kita akan melihat keterangan yang disampaikan oleh penulis. Beliau mengatakan, wa fudulun nazar, jelalatan, fudulun nazar, mata yang jelalatan, yad'u ilal istihsan, akan mengantarkan manusia untuk terpesona. Wa wuqu'u suratil manduri fi qalbin nadir, dan wajah yang dilihat itu akan nempel dalam hati. Fayuhditsu anwa'an minal fasadi fi qalbil abdi, dan itu akan memunculkan aneka kerusakan di hati seorang hamba, sehingga masih terngiang-ngiang dengan apa yang dilihat. Minha, diantaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang tertuang dalam Al-Musnad, yaitu Musnad Imam Ahmad. Ma makna yang semakna, yang maknanya adalah sebagai berikut. Wan nadratu sahmun masmumun min sihabi iblis. Pandangan mata adalah sahmun masmum. Adalah sahmun masmum, anak panah beracun. Min sihami iblisa, yang merupakan bagian dari anak panah iblis. Faman ghadda basarahu lillah, siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah. Karena ada orang yang ghaddul basar karena menjaga sopan santun. Dia ghaddul basar karena diperhatikan oleh orang lain, maka dia ghaddul basar. Maka bisa jadi dia ghaddul basar bukan karena Allah, tapi ghaddul basar karena diperhatikan oleh orang lain. Aurathahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqa. Maka Allah Ta'ala akan memberikan rasa manis yang dia bisa jumpai di hatinya sampai hari kiamat. Namun hadis ini disebutkan oleh penulis dalam catatan kaki, statusnya dhaif, dan lafaz yang disebutkan itu ada dalam riwayat At-Tabrani, dalam Al-Majma', kemudian Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan juga ada dalam Musnad Imam Ahmad. Kalau dalam Musnad Imam Ahmad, di situ ada keterangan, ma min muslimin yanzuru ila mahasini imra'atin. Apabila seorang muslim dia melihat kecantikan seorang wanita, thumma yaghuddu basarahu, kemudian setelah itu dia nunduk dan tidak dia lanjutkan. Lalu dia nunduk, illa ahdatsallahu lahu ibadatan yajidu halawataha, maka Allah Ta'ala akan memberikan hadiah baginya berupa ibadah yang dia bisa nikmati kelezatannya. Namun hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dalam sanadnya fihi dha'fun, ada sisi lemah. Taib. Intinya dalam hadis ini ada sisi kelemahan, sehingga Allahu a'lam apakah bisa dinyatakan sebagai sabda Nabi SAW ataukah tidak. Yang jelas bahwa pandangan mata termasuk salah satu di antara panah iblis.
Kemudian di antara potensi kerusakan yang lainnya, dukhulu syaitanu ma'an nadrah. Setan masuk bersama dengan pandangan matanya. Fa innahu yanfudhu ma'ahu asra'a min nufudhil hawa fil makanil khali. Karena setan bisa yanfudhu ma'aha, ya, bisa masuk bersama dengan pandangan mata itu lebih cepat dibandingkan udara di tempat yang kosong. Kecepatan angin dengan kecepatan setan lebih cepat setan. Liyuzayyina suratal mandur. Sehingga misalnya seorang lelaki melihat itu ada sebuah celah, di celah itu kelihatan ada seorang wanita misalnya. Maka demikian cepat setan langsung ke sana dan menghiasi wanita itu sehingga kelihatan misalnya menarik untuk dipandang. Maka orang yang berada di balik celah tadi bisa menikmati, melihat sambil menikmatinya. Liyuzayyina suratal mandur, untuk menghiasi muka orang yang dipandang. Wa yaj'aluha sanaman ya'kufu alaihi. Sementara yang dipandang dijadikan seperti sonam, seperti berhala. Ya'kufu alaihi, yang orang memandang itu iktikaf di hadapannya. Sehingga yang dipandang senang untuk dipandang, yang memandang senang untuk memandang. Maka sang hati dia seperti sedang bertapa di hadapan berhala. Yang dipandang dijadikan setan senang dipandang sehingga dia diam saja. Dia tahu kalau dia sedang dipandangi oleh lelaki yang lain, dia diam saja. Sedangkan yang memandang karena merasa senang memandang, maka hatinya iktikaf di hadapan orang ini. Seperti layaknya orang yang sedang bertapa di depan berhala. Tsumma ya'iduhu wa yuminuhu wa yumnihi. Lalu setan menghiasinya, kemudian memberikan janji-janji yang lainnya. Wa yuqidu 'alal qalbi nar syahwat, lalu menyalakan api syahwat di dalam hati. Wa yulqi hatabal ma'asi, kemudian dilemparkan kayu-kayu bakar untuk membangkitkan maksiat. Allati lam yakun yatawassalu ilaiha biduni tilka surah, yang bisa jadi itu tidak muncul kecuali dengan dia melihat gambar itu atau melihat penampilan itu. Baik. Kemudian minha, di antara potensi kerusakan yang lain adalah annahu yushghilul qalba wa yunsihi masalihahu. Orang yang terlalu sering memandang dan jelalatan itu akan membuat hatinya jadi terganggu. Dan hatinya jadi lupa apa yang maslahat baginya. Wa yahulu bainahu wa bainaha, sehingga dosa pandangan itu menghalangi antara dia dengan hatinya. Fayanfaritu alaihi amrah, maka hati tidak mau nurut sama dia. Wa yaqa'u fi ittiba'il hawa wal ghaflah, sehingga dia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan kelalaian. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti', janganlah kamu mentaati. Maksud mentaati di sini adalah mengikuti. Man aghfalna qalbahu, orang yang kami lupakan hatinya. Jangan kau mengikuti orang yang kami lupakan hatinya. An dzikrina, sehingga dia tidak mau mengingat kami. Maka orang ini hanya sibuk urusan dunia. Allah jadikan dia lupa kepada Allah. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan dia lebih mengikuti hawa nafsunya, sementara urusannya adalah kebinasaan. Manusia ada yang dia punya potensi untuk mengingat Allah, dan ada yang dia tidak punya potensi untuk mengingat Allah. Dan itu semuanya kembali kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya. Ada sebagian di antara manusia yang Allah jadikan dia lupa untuk zikrullah. Dia tidak ingat Allah. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Sibuk dengan urusan dunia, sehingga hampir seluruh kehidupannya isinya adalah seluruh aktivitasnya isinya adalah aktivitas duniawi. Allah kasih peringatan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalba. Jangan ikuti orang seperti ini. Maka sangat disayangkan ketika ada orang yang diberi agama tapi ternyata dia nunduk di hadapan ahli dunia. Misalnya tokoh agama
tapi menjadi penjilat bagi ahlu dunia, misalnya bagi penguasa. Itu musibah baginya. Agamanya jadi hilang. Atau dia diberi agama tapi nurut sama orang yang lebih kaya karena mengharapkan materi duniawinya. Ini juga berbahaya. Karena itu potensi kerusakan disebabkan karena kekayaan lebih berbahaya daripada potensi kerusakan karena kemiskinan. Jadi begini. Kaya dan miskin. Dua-duanya kalau tidak diiringi dengan agama akan menghasilkan potensi kerusakan. Kalau kita lihat apa sih potensi kerusakan kaya? Potensi kerusakan kaya dan miskin. Kalau potensi kerusakan miskin itu urusan dunia. Misalnya terjadi pencurian, terjadi perampokan, terjadi pembunuhan. Itu efek samping dari potensi kemiskinan. Tapi kalau kerusakan disebabkan kekayaan, ini kerusakan dunia dan agama. Betapa banyak tokoh masyarakat yang kemudian tunduk kepada orang yang kaya, lalu sampai mereka melakukan perubahan terhadap fatwa. Yang seharusnya haram dinyatakan halal, yang seharusnya halal dinyatakan haram, mengubah hukum, mempermudah, bermudah-mudah dalam masalah aturan Allah. Karena dia ingin mencari perhatian dari orang kaya. Maka terkadang kekayaan bisa berpotensi merusak agama. Karena itu ada sebuah pernyataan yang kalau nggak salah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah mengatakan seperti ini, wa ma afsadad dina. Ini perkataan yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Coba kita baca. Wa hal afsadad dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kalimatnya tadi. Wa hal afsadad dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Penyebab rusaknya agama ini hanya ada 3 jenis manusia. Raja, ahbaru su'in, ulama su', ulama jahat, wa ruhbanuha, dan ahli ibadah. Kenapa raja terlibat di situ? Padahal dia bukan tokoh agama. Karena dia bisa menekan dan mempengaruhi tokoh agama. Lalu pasangannya siapa? Ahbaru su'in, ulama jahat yang mengubah fatwa. Seperti ulama-ulamanya Yahudi yang mereka karena disogok sehingga sampai mengubah fatwa. Wa ruhbanuha, dan juga ruhban, ahli ibadah. Dia bukan ulama, gak ngerti tentang syariat, tapi bicara masalah agama. Sehingga menyesatkan masyarakat. Demikianlah pesan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan potensi kerusakan disebabkan karena harta. Kita lanjutkan. Wa itlaqul basari yujibu hadhil umur ats-tsalatsah. Dan orang yang membiarkan pandangan matanya jelalatan akan menghasilkan 3 hal di atas. Wa qala attibaul qulub, para dokter hati mengatakan, bainal aini wal qalbi manfadun wa tariq. Antara mata dengan hati itu ada jalur. Fa idza kharabat al ainu wa fasadat kharabal qalbu wa fasada wa sara kal masbala. Apabila mata ini hancur, mata ini rusak, apabila mata itu rusak, maka hati ikut rusak. Wasara kal masbalah, sehingga seperti tempat sampah. Allati hiya mahallun najasat, yang nanti hanya akan menampung hal-hal najis. Wal qadhurat wal ausah, dan aneka kotoran. Fala yasluhu li sukni ma'rifatillah wa mahabbatihi. Maka tidak layak untuk ditinggali ma'rifatullah,
dan mahabbatullah. Sehingga mahabbatullah, ma'rifatullah nggak bisa bertempat di situ. Wal inabatu ilaihi, atau semangat untuk kembali kepada Allah. Wal ansu bihi, dan merasa nyaman ketika berzikir kepada Allah. Wasurur biqurbihi, merasa bahagia ketika dekat dengan Allah. Wa inna ma yaskunu fihi adadadu dzalika, yang akan tinggal hanyalah lawannya. Masya Allah. Maka kita tahu bahwasanya zikrullah, kemudian Al-Quran, ilmu agama yang benar, semua ini adalah suci, aneka hal suci. Semua ini adalah aneka hal suci. Aneka hal suci ini hanya akan bertempat di tempat yang suci. Sedangkan tempat adalah hati. Ketika hati ini cenderung suci, maka akan mudah ditempati aneka hal suci. Sebaliknya, kalau hati ini cenderung kotor, Anda bisa bayangkan seperti tempat sampah. Maka yang menempatinya, coba kita lihat di sini ya, keyakinan syirik. Sehingga mungkin kita bisa tambahkan di sini, termasuk diantaranya adalah iman. Keyakinan syirik, kemudian kekufuran, terus apa lagi? Keinginan maksiat, keinginan untuk maksiat, dan aneka hal-hal kotor yang lainnya. Semua ini akan menempati posisi hati jika hati itu kotor. Karena itu, jaga kesucian hati, agar yang menempati hati kita adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa kita jadi berat untuk melakukan zikrullah, berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk belajar. Jadi orang ketika belajar, malas. Saya sudah malas mikir, malas belajar, malas menghafal. Karena belajar butuh effort. Bukan effort di fisik, tapi lebih ke pikiran, siap mendengar. Enggak semua orang sanggup untuk melakukan seperti itu. Butuh tenaga untuk mendengar, butuh tenaga untuk mikir. Ketika hatinya kotor, maka sulit untuk dimasuki oleh ilmu. Kata Imam Waqi' Ibn Jarrah, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu nur, cahaya, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Baik. Ilustrasi yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh penulis, sehingga kita kalau ingin hati kita ditempati hal yang suci, maka jaga kesucian hati. Wa itlaqul basar maksiyatun lillah. Membiarkan pandangan adalah maksiat kepada Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Sampaikanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka melakukan ghaddul basar, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu akan lebih suci bagi mereka. Masya Allah. Dengan menundukkan pandangan, ini bisa menjadi sebab kesucian hati. Berdasarkan firman Allah di ayat ini, surat An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab kesucian hati, salah satunya sebab kesucian hati. Di antaranya adalah jaga pandangan. Dari mana kita bisa tahu itu? Firman Allah Ta'ala di surat An-Nur. Ayat berapa tadi? Firman Allah di surat An-Nur ayat 30. Allah mengatakan, perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Lalu Allah nyatakan, dzalika azka lahum. Itu yang akan lebih suci bagi mereka.
Wa ma sa'ida man sa'ida fid dunya. Dan seseorang tidak akan bisa merasakan kebahagiaan di dunia illa bimtithali amrillah, kecuali dengan mengikuti perintah Allah. Wala najata lil abdi, dan tidak ada keselamatan bagi hamba fil akhirah, besok di akhirat, illa bimtithali awamirillahi azza wa jalla, kecuali dengan mengikuti perintah Allah Ta'ala. Wa itlaqul basari kadzalika yulbisul qalba zulmatan. Selain itu, mata yang jelalatan akan membuat hati tertutupi dengan kegelapan. Kama anna ghaddal basari lillah, sebagaimana ghaddul basar untuk Allah, yulbisu nuran, akan menghasilkan cahaya. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla ayatan nur, dan Allah telah menyebutkan satu ayat di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti mishkah, seperti lentera, fiha misbahun, yang di dalamnya ada lampunya. Dan ini disampaikan oleh Allah Ta'ala ba'da qawlihi azza wa jalla, setelah Allah menjelaskan tentang ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Coba kita menuju surat An-Nur. Ini satu pelajaran yang sangat berharga berkaitan dengan apa manfaat ketika seorang hamba itu ghaddul basar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Di surat An-Nur ayat 30 dan 31 berisi perintah untuk ghaddul basar bagi mukmin dan mukminah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum. Sampaikan kepada orang mukmin laki-laki agar mereka ghaddul basar dan menjaga kemaluannya. Itu akan lebih suci bagi mereka. Di ayat 31 Allah mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Dan sampaikan kepada para mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan mereka tidak boleh menampakkan perhiasannya. Menampakkan perhiasan di sini maksudnya adalah menampakkan dirinya. Karena dirinya semua ini adalah zina, perhiasan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak. Yang nampak itu apa? Pakaiannya. Kalau wanita tidak boleh nampak apapun, ya berarti dia tidak akan bisa keluar rumah. Sehingga wanita boleh nampak, tapi yang nampak adalah ma dhahara minha, zinatul zahirah, perhiasan yang tampak di permukaan, itu adalah pakaiannya. Selesai Allah Ta'ala membahas ini di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 35 mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Sehingga ini memberikan pelajaran bagi umat bahwa dengan ghaddul basar Allah anugerahkan cahaya Allah Ta'ala. Ghaddul basar akan menghasilkan cahaya. Cahaya bagi hati. Wa idza istanara al-qalbu aqbalat wufudul khairati ilaihi min kulli nahiyatin. Apabila hati itu bercahaya, maka aneka kebaikan akan datang. Wufud, wafdun artinya tamu. Wufud, amul wufud, tahun tamu. Tahun tamu itu tahun 9 Hijriah. Wa idza istanara al-qalbu, apabila hati itu bercahaya, aqbalat wufudul khairat, maka aneka kebaikan akan berdatangan ilaihi kepadanya min kulli nahiyatin, dari segala sisi. Kama annahu idza adlama, sebaliknya ketika hati itu gelap, aqbalat sahaibul bala'i wasyarri alaihi min kulli makanin, maka aneka bencana dan keburukan
akan berdatangkan dari segala penjuru. Sekarang kita bisa lihat ya. Ketika suasana terang, yang datang itu apa? Kebaikan. Ketika suasana gelap, yang datang apa? Keburukan. Ruangan yang terang, manusia akan betah di situ. Orang bisa nyaman di situ. Ruangan yang gelap, yang datang apa? Yang datang misalnya binatang-binatang berbisa, ya. Kemudian aneka binatang-binatang gelap. Maka seperti itu pula hati hamba, apabila hatinya terang, maka kebaikan akan datang kepadanya, dan ketika hatinya buruk, ketika hatinya gelap, maka yang datang kepadanya adalah keburukan. Wa itlaqul basari kadzalika yu'mil qalba 'anit tamyizi bainal haqqi wal batil. Demikian pula ketika pandangan mata itu jelalatan akan menyebabkan hati menjadi buta, sehingga tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang sunnah dan bid'ah. Wa ghaddahu lillah yurisu firasatan sadiqah yumayyizu biha. Dan orang yang ghaddul basar karena Allah akan menghasilkan firasat yang baik, yumayyizu biha, sehingga dia bisa mengenali ini baik, ini buruk, ini sunnah, ini bid'ah, ini lurus, ini menyimpang. Dia bisa mengenalinya. Qala ahadus salihin, salah satu di antara orang soleh mengatakan, man ammara zahirahu bittiba'is sunnah. Siapa yang membiasakan lahiriahnya dengan mengikuti sunnah, wa batinahu bidawamil muraqabah, dan dia membiasakan bagian batinnya dengan selalu merasa diawasi. Siapa yang zahirnya dia hiasi dengan sunnah, sementara batinnya selalu merasa diawasi. Wa ghadda basarahu, dan dia selalu ghaddul basar anil maharim, dari semua yang diharamkan. Wa kaffa lisanahu wa kaffa nafsahu anis syubhat, dan dia menahan diri agar tidak terpengaruh syubhat. Wa ghtada bil halal, dan dia membatasi dirinya dengan yang halal. Lam tukhti lahu firasatun, maka firasatnya tidak akan meleset. Firasatnya tidak akan meleset. Masya Allah. Jadi ini memang diakui salah satu di antara orang yang punya firasat yang tajam adalah lahir batinnya selalu baik. Lahiriahnya dia hiasi dengan sunnah, batinnya selalu merasa diawasi oleh Allah, matanya dia jaga dan tidak jelalatan, kemudian dia tidak suka mendengar syubhat, bukan tipe orang yang senang nyari-nyari ceramah yang bermasalah. Lalu dia hanya membatasi diri dengan yang halal. Jika dia bisa melakukan 5 hal ini, firasatnya tidak akan meleset. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh ahadus salihin, orang-orang saleh. Tapi ini berat ya. Ngikuti sunnah lahiriah, batinnya selalu merasa diawasi, matanya dijaga, kemudian dia tidak mendengar syubhat, dan selalu makan yang halal, hanya membatasi dengan makan yang halal, maka firasatnya tidak akan meleset. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan itu sejenis dengan amal. Faman ghadda basarahu an maharimillah, siapa yang menundukkan pandangan matanya dari sesuatu yang Allah haramkan, atlaqallahu nura basiratihi, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya basirahnya. Allah akan berikan kepadanya cahaya basirahnya. Wallahu alam. Tayyib. Dan ghaddul basar, menundukkan pandangan, kita tulis di sini, dan menundukkan pandangan akan menyebabkan seorang hamba lebih khusyuk. Ini pengantara khusyuk, sehingga orang bisa lebih khusyuk ketika dia bisa menundukkan pandangannya.
Wallahu alam. Kita sambung dengan poin berikutnya. Yang akan kita bahas adalah fudulut ta'am, banyak makan. Penulis menyebutkan, qillatut ta'ami tujibu riqatal qalbi wa quwwatal fahmi wa inkisaran nafsi wa dha'fal hawa wal ghadabi wa kathratut ta'ami tujibu didda dzalika. Sedikit makan akan menyebabkan hati itu lebih lembut. Hatinya jadi lebih lunak, gampang tersentuh. Wa quwwatal fahmi, kemampuan akal lebih mudah untuk memahami. Wa inkisaran nafsi, dan jiwa yang lebih gampang untuk tunduk. Lemahnya hawa nafsu, potensi gampang marah. Sebaliknya, dengan banyak makan akan menghasilkan kebalikannya. Coba kita urutkan tadi ya. Penulis menyebutkan ketika orang membatasi makan, maka makannya tidak berlebihan, maka hatinya akan menjadi lunak. Kemudian logikanya sehat, akalnya kuat, jiwanya jiwa yang gampang tersentuh, jiwa yang sehat, hawa nafsunya menjadi melemah, dan potensi marahnya berkurang. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi." Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia kecuali perutnya. Bihasab ibni Adam lukaimat yudimna sulbahu. Sebenarnya Ibnu Adam itu cukup mengkonsumsi beberapa suap yang itu akan menegakkan tulang sulbinya. Cukup dengan beberapa suap itu sudah cukup menjadi sumber kekuatan baginya. Dan Masya Allah, sahabat bisa seperti itu. Sehingga mereka kalau makan cuman secuil roti, kurma satu. Aisyah radhiyallahu anha, pernah waktu itu Nabi SAW sedang tidak ada di rumah. Lalu datang seorang wanita janda dengan membawa 2 putrinya. Dan beliau meminta sesuatu kepada Aisyah karena gak punya apa-apa. Ya, wanita ini bahasa lainnya yang ngemis. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha merasa kasihan. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah cuman ada 2 butir kurma. Hanya itu makanan yang dimiliki oleh Aisyah. Diambil salah satu, lalu dikasihkan kepada wanita ini. Kemudian wanita tadi tidak makan, tapi dia belah jadi 2, kemudian dikasihkan ke kedua putrinya. Ibu janda ini tidak makan, tapi dia memberi makan 2 putrinya dengan kurma tadi. Seperti itulah nuansa kehidupan para sahabiyat radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Maka hanya dengan makan sebutir kurma, 2 butir kurma bagi para sahabat itu sudah cukup untuk menegakkan tulang sulbinya. Artinya tidak ambruk. Fa in kana la muhalata. Tapi kalau enggak bisa, wah kalau cuma makan segitu nanti melilit terus, rasanya lapar terus. Fa thuluthun li ta'amihi, maka kalau bisa 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafasnya. Sehingga jangan semuanya dipenuhi dengan makanan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Wa fudulut ta'am da'in ila anwa'in katsiratin minasyarri. Kebanyakan makan akan mengantarkan orang untuk melakukan aneka keburukan. Fa innahu yuharrikul jawarih ilal ma'asi. Menggerakkan anggota badan untuk bermaksiat. Wa yuthqiluha 'anit ta'at wal ibadat. Membuat badan itu berat untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Wa hasbuka bihadzaini syarran. Dan cukup dengan 2 hal ini, dengan banyak makan mudah maksiat dan berat untuk melakukan taat,
cukuplah dengan dua ini kita sebut sebagai hal yang buruk. Fakam min maksiatin jalabaha syaba' wa fudulut ta'am. Betapa banyak maksiat yang terjadi karena kekenyangan dan kebanyakan makan. Wa kam min ta'atin hala dunaha. Dan betapa banyak amal ketaatan yang terhalangi untuk terjadi disebabkan karena kebanyakan makan. Faman waqa syarra batnihi, maka siapa yang melindungi dampak buruk, potensi buruk dari perutnya, faqad waqa syarran aziman, berarti dia melindungi dirinya dari potensi kejahatan yang besar. Wasyaitanu a'dhamu ma yatahakkamu fil insan idza mala'a batnahu minat ta'am, dan setan akan lebih mudah untuk mengendalikan manusia jika dia penuhi perutnya dengan makanan. Walihada ja'a fi ba'dil athar, karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat, diku majari syaitan bis-saum, persempit aliran darah yang dilewati oleh setan dengan puasa. Dan Nabi SAW mengatakan, asyaitanu yajri majrad dam, setan itu mengalir bersama dengan aliran darah. Maka para ulama mengatakan dayyiqu, afwan ya tadi saya baca dayyiqu, persempit tempat berlalunya setan, tempat lewatnya setan bisaum dengan puasa. Wa qala ba'dus salaf, dan sebagian ulama salaf mengatakan, kana syababun yata'abbaduna min bani Israel. Dulu ada seorang pemuda yang mereka rajin ibadah di kalangan Bani Israel. Fa idza kana fitruhum qama alaihim qa'imun faqala la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran fatanamu katsiran fatakhsiru katsiran. Ketika itu ada Bani Israel yang ahli ibadah. Kemudian ketika sudah waktunya makan, waktunya sarapan, atau waktunya berbuka, maka mereka mengingatkan, jangan terlalu banyak makan, sehingga kalian harus butuh banyak minum, lalu kalian banyak tidur, nanti kalian akan banyak rugi. Dan demikianlah realitanya, dengan banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaju'una katsiran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sering lapar. Wa in kana dzalika li'adami wujudi ta'am, meskipun ketika itu karena makanan sedikit. Hanya saja Allah Ta'ala la yakhtaru li rasulihi illa akmalal ahwal wa afdalaha. Allah tidak pilihkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali kondisi yang paling sempurna. Jadi beliau itu dihidupkan oleh Allah di masa makanan itu serba kurang. Saya ulang ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di zaman di mana makanan serba kurang. Indonesia pernah mengalami kayak gitu ya, dulu waktu zaman penjajahan. Sehingga untuk bisa makan beras, nasi beras saja mahal. Itu dulu. Dan Nabi SAW sempat mengalami itu. Sekarang kita walhamdulillah kita hidup di zaman bahan makanan berlimpah ruah. Sehingga tidak ada nuansa seperti dulu. Orang menyangka dengan banyaknya bangunan, maka sawah akan banyak hilang dan berkurang. Lalu bahan makanan jadi susah didapatkan. Tapi nyatanya tidak demikian. Ada banyak bangunan, sawah makin berkurang, tapi makanan berlimpah. Walihada kana Ibnu Umar yatashabbahu bihi fi dzalika ma'a qudratihi 'ala at-ta'am. Wa kadzalika kana abuhu min qablihi. Karena itu dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berusaha untuk menghindari makanan, niru-niru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a qudratihi 'ala ta'am, padahal beliau mampu untuk beli makanan. Demikian pula yang dilakukan oleh ayahnya
min qablihi sebelumnya. Coba kita lihat di sini. Wa fi sahihain disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinata min khubzi burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubida." Belum pernah rumah tangga Nabi SAW, istri-istri beliau dan orang yang tinggal bersama beliau, belum pernah mereka itu kenyang sejak Nabi SAW tiba di Madinah. Belum pernah beliau itu kenyang karena khubzu burrin, karena roti yang bagus. Thalatha layalin tiba'an, selama 3 hari berturut-turut, hatta qubida, sampai Nabi SAW wafat. Sehingga ini menjelaskan bagaimana kesederhanaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak beliau tiba di Madinah, beliau belum pernah makan roti yang enak selama 3 hari berturut-turut. Sehingga kadang makan enak, kadang besok nggak ada, atau makan makanan biasa. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana kesabaran ummahatul mukminin. Kehidupan Rasulullah SAW sangat sederhana dan terbatas, dan itu berpengaruh bagi mereka. Sehingga banyak di antara ummahatul muslimin, ummahatul mukminin, para istri Nabi SAW yang mereka harus banyak berpuasa. Qala Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, ulama yang sangat ma'ruf. Man dhabata batnahu dhabata dinahu. Barang siapa yang dhabata batnahu, barang siapa yang mengendalikan perutnya, dhabata dinahu, maka berarti dia mengendalikan agamanya. Wa man malaka ju'ahu malakal akhlaqas salihah. Dan siapa yang mengendalikan rasa lapar, maka dia akan memiliki akhlak yang mulia. Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i qaribatun minasyaba'an. Maksiat Allah itu jauh dari orang yang lapar, dekat terhadap orang yang asyaba'an, yang orang yang kekenyangan. Maksiat Allah itu jauh dari orang yang lapar, tapi dekat dengan orang yang kekenyangan. Ini perkataan Ibrahim bin Adham. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tambahkan fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul. Sehingga sudah ini yang keempat ya. Ini yang keempat. Sudah kita sampaikan dulu bahwa racun hati ada 4. Banyak bicara, mata jelalatan, banyak makan, banyak bergaul. Ini merupakan penyakit kronis yang bisa mempengaruhi potensi keburukan yang lain. Wa kam salabat al-mukhalatu wal mu'asyaratu min ni'matin. Betapa banyak kenikmatan yang hilang disebabkan orang itu terlalu banyak bergaul. Betapa banyak pergaulan yang bisa menanamkan permusuhan. Betapa banyak hati yang tertanam min khazazatin tazulul jibal ar-rasiyat wa hiya fil qalbi la tazulu. Dan betapa banyak orang menanam aneka khazazat, aneka hazazat, aneka keburukan dalam hati yang itu bisa menghilangkan gunung yang tinggi. Andaikan itu ditaruh di gunung yang tinggi, gunungnya itu ambrol. Tapi dia bisa bertahan dalam hati. Sehingga dalam fudulul mukhalatah, terlalu sering bergaul, orang akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Wa innama yanbaghi lil abdi ay ya'khudha minal mukhalatah wa yaj'alun nas fiha arba'ata aqsamin. Maka selayaknya seorang hamba ketika dia ingin bergaul, dia mengenali pembagian manusia yang ada 4. Manusia ada 4 macam. Mata khalata ahadun al-aqsama bil akhar wa lam yumayyiz bainahuma dakhala ilai syarr. Kalau dia bergaul dengan siapapun tanpa dia mengenali
hal ini, maka bisa jadi dia akan masuk ke dalam nuansa keburukan. Yang pertama, 4 jenis manusia dalam pergaulan kita. 1. Man, orang yang mukhalatatuhu kal ghida la yastaghni anhu fil yaum wal laylah. Orang yang pergaulannya itu seperti layaknya al-ghida, nutrisi. Dan kita selalu butuh siang dan malam. Fa idza akhadha hajatahu minhu tarakal khultah. Ketika kita sudah mengambil kebutuhan kita, maka kita tidak bergaul lagi. Nanti bergaul lagi, putus nyambung seperti itu. Sebagaimana orang makan. Orang makan kan tidak terus-terusan. Pagi dia makan, setelah itu tidak lagi. Siang dia makan, setelah itu tidak lagi. Nah, Syekh menggambarkan seperti itu. Ada orang yang posisi dia ketika bergaul dengan orang lain itu seperti sumber makanan. Ya, sehingga lagi butuh kita mendekat untuk makan. Selesai kita menjauh. Terus nanti mendekat lagi untuk makan. Dan demikian seterusnya. Wahumul ulama. Mereka adalah para ulama. Billah, yang kenal Allah. Wa amrihi, dan kenal perintah-perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Dia kenal musuh-musuh Allah. Kemudian penyakit hati. Wa adwiyatuha, serta obatnya. Mereka adalah an-nasikhuna lillah, para ulama yang banyak memberi nasihat karena Allah dan karena kitabnya serta karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa li khalqihi fahadha ad-darbu fi mukhallatatihim ar-ribhu kulla ribhi. Dan karena aktivitas semacam ini, maka menyertai orang ini akan mendapatkan banyak manfaat. Jadi bergaul dengan orang ini seperti mengkonsumsi makanan. Kita butuh makan pagi, siang, sore. Maka kita butuh orang ini pagi, siang, sore. Yang kedua, orang yang ketika kita bersama dia, pergaulannya itu seperti penyakit. Seperti obat. Orang yang pergaulannya itu kaddawa, seperti obat. Yahtaju ilaihi indal marad, dibutuhkan ketika sedang sakit. Maka jika Anda dalam kondisi sehat, Anda tidak butuh untuk mendekat dengan orang ini. Wa hum man la yastaghni an mukhalatatihim fi maslahatil ma'ash. Wa ma anta tahtaju ilaihi min anwa'il muamalat wal istisyarah wa nahwiha. Mereka adalah orang yang kita butuhkan untuk kita mendekat kepadanya ketika ada hal yang maslahat baik kehidupan. Atau orang yang kita butuhkan ketika kita butuh musyawarah. Jadi saya sedang butuh musyawarah, saya butuh pendapat, maka kita mendekat ke orang ini. Fa idza qadaita hajataka, kalau kamu sudah menyelesaikan kebutuhanmu dengan kumpul bareng orang ini, bakhiyat mukhalatatuhum, maka kita tinggalkan. Selanjutnya, jenis yang ketiga. Orang yang kalau kita bergaul dengannya itu seperti penyakit. Dengan semua bentuk tingkatan dan ragamnya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang penyakitnya seperti penyakit kronis atau penyakit al-muzmin, penyakit yang lama, itu namanya penyakit apa? Yang lama sembuhnya. Wa huwa la tarbahu alaihi dinun wala dunya. Engkau tidak akan bisa mendapatkan keuntungan baik agama maupun dunia ketika engkau bersamainya. Wa ma'a dzalika fala budda an takhsira alaihi ad-din wa dunya aw ahadihima. Meskipun demikian, ya, orang yang bergaul dengannya akan mendapatkan salah satu kerugian antara dunia dan akhirat. Demikian pula dia mungkin akan mendapatkan keuntungan. Fahadha idza tamakkanat minka mukhalatatuhu wattasalat fahiya maradul maut al-mukhawwif.
Sehingga jika dia mampu untuk menguasaimu, bergaul denganmu, menyambung denganmu, maka dia seperti penyakit yang mematikan dan menakutkan. Kemudian beliau kasih contoh, di antaranya adalah orang yang nggak bisa bicara dengan baik, fayufiduka, sehingga memberikan pelajaran bagimu. Atau orang yang tidak bisa diam dengan tepat, fayastafidu minka, sehingga dia bisa mengambil ilmu darimu. Wala ya'rifu nafsahu fayadauha fi manzilatiha. Dia tidak kenal status dirinya, lalu dia letakkan tidak pada tempatnya. Sehingga dia ketika bicara, maka pembicaraannya kal asiyi tunzalu ala qalbis sami'in ma'ijabihi bi kalamihi wa farhihi bihi. Dia seperti ahli maksiat yang kemudian memberikan tunzalu ala qulubis sami'in, yang menyampaikan sesuatu dan didengar oleh para orang-orang yang mendengar, sementara dia merasa ujub dengan ucapannya. Baik. Wabil jumlah, intinya, fa mukhalafatu kulli mukhalifin lirrauhi fa ardiyatun walazimah. Wa man nakidad dunya 'alal abdi ayyabtaliya biwahidin min hadzal darbi wa laysa lahu buddun min mu'asyaratihi. Kesimpulannya, orang yang bergaul dengan orang yang punya penyimpangan itu bisa jadi pada kondisi tertentu tidak bisa dihindari. Maka hal yang sangat merugikan bagi hamba ketika dia diuji, ada salah satu anggota keluarganya atau orang dekatnya yang punya penyakit seperti ini, tapi dia nggak bisa lepas darinya. Maka beliau sarankan, fal yu'ashirhu bil ma'ruf. Hendaknya kamu bergaul dengannya dengan cara yang benar. Wa yu'tihi dhahirahu wa yabkhulu alaihi bi batinihi hatta yaj'alallahu lahu min amrihi farajan wa makhraja. Maka sikapi berdasarkan lahiriah saja, ya. Tapi masalah batin jangan sampai ikut-ikutan, sampai Allah Ta'ala berikan jalan keluar baginya. Insya Allah paham ya. Jadi yang ketiga ini beliau gambarkan ada orang yang murni penyakit ini, toxic people. Tapi ini toxic people kita nggak bisa menghindari. Dia ada di dekat kita ada di sekitar dia. Kenapa? Mungkin dia masih kerabat kita, masih keluarga kita, dan seterusnya. Maka beliau sarankan cukup bergaul dengannya secara lahiriah, baik, tapi masalah batin tidak ikut. Kemudian, al-qismur rabi', jenis yang keempat. Man mukhalatatul halaki kullihi. Orang yang bergaul dengannya isinya hanya keburukan dan kebinasaan. Maka bergaul dengannya seperti makan racun. Fa idza tafaqa li akilihi tiryakun wa illa fa ahsanallahu al-aza. Wa ma aktsara hadha ad-darb fin nas la katharahumullah wa hum min ahli al-bid'ah wad dhalalah. Apabila orang itu makan, ya, maka justru akan merusak dirinya. Dan perumpamaan semacam ini banyak sekali. Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah gembong kesesatan yang selalu mengajak orang untuk melakukan kesesatan. As-sadiquna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-da'una ila khilafiha fayaj'aluna sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan. Ya. Maka dia tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW dan selalu mengajak manusia untuk menyalahi sunnah beliau SAW. Maka mereka menjadikan sunnah sebagaimana layaknya bid'ah dan mereka menjadikan bid'ah sebagaimana layaknya sunnah.
Wa hadzal darb, untuk jenis ini tidak selayaknya orang yang akalnya sehat duduk bersama mereka, campur dengan mereka. Wa in fa'ala fa immal maut liqalbihi awil marad. Kalaupun tetap ngeyel dilakukan, ada dua kemungkinan, hatinya yang mati atau hatinya yang sakit. Nas'alullah lana wa lahumul afiyah war rahmah. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, menarik sekali untuk diulang ya. Ada manusia ada 4 tipe. Dilihat bagaimana potensi ketika kita bergaul dengannya. Pertama, ada jenis manusia seperti makanan. Dan kita butuh makan 3 kali sehari. Maka kita sering mendekat dengan orang ini. Sebagaimana layaknya kita mendekat ke makanan. Yang kedua, ada orang yang pergaulannya itu seperti obat. Dalam posisi sakit kita butuh orang ini. Dalam posisi genting kita butuh orang ini. Tapi dalam kondisi normal kita nggak butuh orang ini. Misalnya kita dalam kondisi genting, butuh musyawarah, maka melibatkan orang ini. Tapi selain itu kita tinggalkan. Nah, yang ketiga, orang yang potensi pergaulannya itu kalau di sini dinyatakan yang ketiga adalah seperti penyakit dengan aneka tingkatan. Nah, untuk jenis yang ketiga ini kalau bisa dihindari, hindari. Kalau nggak bisa, misalnya dia kerabat dekat kita, orang tua kita, anak kita, dan seterusnya. Maka untuk yang jenis ketiga ini, jika kita tidak bisa menghindarinya, yang dilakukan apa? Hendaknya dia secara lahiriah menampakkan kebaikan, meskipun batin tidak ikut-ikutan. Yang keempat, yaitu orang yang pergaulannya isinya cuma keburukan. Inilah orang yang ngajak kepada keburukan, tiap hari ngajak kepada keburukan dan seterusnya. Sehingga yang jenis keempat ini wajib untuk dihindari. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin membacakan pertanyaan ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah makna menundukkan pandangan di sini hanya sebatas pandangan mata panca indera kita atau makna yang lebih luas ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Apa yang dimaksud menundukkan pandangan di sini? Apakah pandangan mata semata ataukah makna yang lebih luas? Saya nggak tahu yang dimaksud makna yang lebih luas itu apa. Karena pada prinsipnya kita sedang berbicara tentang pengaturan indera yang itu menjadi sebab aktivitas batin hamba. Dan di antara indera itu adalah mata. Maka makna menundukkan pandangan yang pertama adalah menundukkan pandangan mata. Kalau kemudian ada makna yang lain, jangan mikir yang berlebihan dan seterusnya, itu masuk pada kajian yang lain. Ya meskipun sah-sah saja, misalnya selain kita menundukkan pandangan mata, kita juga perlu menundukkan pandangan batin. Itu juga betul. Agar jangan mikir yang tidak-tidak. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Barakallah. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa yang harus kami lakukan? Beberapa waktu ini kami menempati rumah kami yang baru. Qadarullah, anak-anak saya dan tamu sering diganggu jin dengan penampakan, suara, atau dengan menyerupai salah satu anak saya, Ustaz. Kami sudah menggunakan rumah ini untuk membaca Quran, sholat, tetapi tetap diganggu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jika betul gangguan itu nyata, akhirnya betul-betul terindra oleh siapapun yang datang ke sana, maka silahkan bacakan surat Al-Baqarah
Dibacakan surat Al-Baqarah gimana Pak? Anda baca sendiri? Atau ngajak orang yang mau baca surat Al-Baqarah di situ? Atau bacakan murattal? Baca rekaman surat Al-Baqarah di malam hari. Udah? Kemudian setelah itu banyak berdoa kepada Allah agar Allah mengusir makhluk ini dari rumah Anda. Karena dia nggak kelihatan. Sehingga kita mau ngusir dengan fisik nggak bisa. Kalaupun tetap ganggu, nggak berpengaruh Pak. Tetap saja dia datang lagi. Mungkin ketika dibacakan surat Al-Baqarah dia pergi. Terus setelah itu dia datang lagi. Jika demikian, maka Anda bisa memberikan tantangan kepada dia. Sampaikan dengan kalimat yang jelas. Sampaikan, wahai jin, kalau memang kamu ganggu kami seperti ini, ganggu tamu kami, ganggu anak kami, saya tidak ridho. Dan nanti saya akan tuntut kamu di hadapan Allah di akhirat. Sehingga bisa jadi cara terakhir ini sifatnya ancaman bagi dia. Ancaman di dunia nggak bisa. Kalau ada maling yang datang ke rumah, tidur di rumah kita, mungkin kita bisa panggilkan Pak RT atau panggil warga, pemuda bagian keamanan. Ini ada orang asing tidur di rumah saya, kita tangkap bareng-bareng. Nah, kalau jin, nggak bisa. Kecuali kita tawakal kepada Allah. Kalau dia tetap ganggu, mungkin perlu sampaikan seperti itu. Jika kamu tetap ganggu, nanti kamu saya tuntut di akhirat. Jadi sifatnya seperti ancaman, tapi bentuknya adalah ancaman di akhirat. Jika itu bisa memberikan perubahan baginya, walhamdulillah. Kalaupun tidak, ya mungkin dia akan terus mendolimi Anda dan Anda akan memiliki tabungan pahala jika bersabar dan sekaligus nanti bisa melimpahkan dosa. Sehingga besok di akhirat kita punya dosa, punya salah, kasihkan ke jin itu. Karena dulu dia telah mendolimi kita di dunia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz izin bertanya, saya seorang karyawan, kemudian setiap bulan sekian persen dari gaji dipotong untuk pensiun, tetapi itu hanya proporsinya 50% dari uang pensiun yang dibayarkan ke lembaga. Nah, pada saat pensiun, kita akan mendapatkan uang per bulan, Ustadz, yang lebih banyak dari apa yang kita serahkan. Dengan asumsi itu pasti ada biaya pengembangan dari pihak lembaga, Ustadz. Misalnya untuk dialokasikan untuk investasi di bursa saham, asuransi, dan sebagainya, Ustadz. Pertanyaannya, apakah uang yang kami terima, uang pensiun tersebut adalah halal bagi kami ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Ada gaji ya. Kemudian di situ ada potongan, anggaplah kalau nggak salah cuman dikit 5% atau berapa, misalnya 5% dari potongan gaji itu. Nah, potongan gaji 5% ini kemudian menjadi dana pensiun. Maka dana pensiun akumulasi dari potongan ini adalah duit Anda. Sudah? Lalu dana pensiun ini dikembangkan. Nah, disinilah baru muncul sedikit masalah. Ada masalah apa Pak di situ Pak? Karena dikembangkan kan berarti kita perlu tahu unit pengembangannya. Nah, ketika dikembangkan di situ ada unit pengembangan. Ini dikembangkan dalam unit apa? Kita perlu tahu. Kalau kemudian dikembangkan dengan cara membeli saham perusahaan, kalau Anda kerja di perusahaan swasta, insya Allah tidak masalah. Nah, unit pengembangan ini rinciannya kurang lebih. Pertama, jadi saham di perusahaan, di PT. Sehingga dana karyawan dipakai untuk membeli saham perusahaan tempat dia bekerja sendiri, lalu setelah itu dikembangkan. Kalau di sini hasil pengembangannya halal. Hasil pengembangan
hukumnya halal. Dah. Yang kedua, dikembangkan di instrumen investasi. Nah, kalau di instrumen investasi, jika dikembangkan di obligasi, kemudian sukuk, lalu aneka surat utang yang lainnya, yang tentu saja itu akan ada ribanya. Nggak boleh ya. Yang kedua, ada instrumen instrumen investasi berupa surat berharga. Nah, kalau dia dikembangkan di surat berharga seperti saham, surat berharga yang saya maksud adalah saham, ini perlu melihat perusahaan yang dipilih untuk menyalurkan investasi itu. Kalau kemudian perusahaannya adalah perusahaan yang mubah dan dia tidak punya utang riba, insya Allah hasilnya halal. Di sini dapat dividen dan statusnya halal. Tapi yang saya tahu nilai dividen itu kecil. Kemudian ada juga yang dikembangkan melalui melalui trading yang goror. Trading goror ini bisa kripto, bisa forex. Kalau seperti ini maka hasilnya juga goror. Hasil jadinya goror. Dan ini perlu detail ya. Tapi mungkin Anda akan mendapatkan keterbatasan. Anda akan mengalami keterbatasan untuk tahu seperti ini dari mana. Karena yang memainkan ini tentu saja pihak yang berbeda. Bahkan bisa jadi dia dilempar ke stakeholder yang lain. Perusahaan tidak bermain di situ, sehingga dana pensiunan karyawannya langsung dilemparkan ke yang lain. Nah, ini yang kemudian membuat kita jadi kesulitan. Maka mungkin Anda bisa tanya, apakah dana pensiunan dipakai untuk beli saham di perusahaan? Kalau ini swasta, sangat mungkin. Berarti hasil pengembangannya halal. Tapi kalau selain itu, dengan aneka ragam instrumen investasi yang ada, saya sarankan ambil pokoknya saja. Ya. Kalau ini di sini boleh ambil pokok plus pengembangan. Sedangkan untuk yang ini ambil pokok saja. Yang ini tadi ya, ambil pokok itu berarti adalah akumulasi dana pensiun yang dikumpulkan dari potongan 5% tadi. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Ustadz jika kita tidak mengetahui pengembangannya itu kemana Ustadz? Apakah tetap Kerjanya halal? di mana? Kerja di mana? Ini pertanyaannya ada yang kerja di tambang dan ada yang di karyawan BUMN Ustadz. Kalau tambang kemungkinan ya itu diputar di saham perusahaan. Kalau tambang swasta itu biasanya diputar di perusahaan. Kalau selain swasta, ya, kami menduga di beberapa instrumen investasi yang tadi disebutkan. Apalagi yang saya tahu ya, untuk dana para karyawan negara meliputi ASN, kemudian para aparat negara yang lain, termasuk juga para karyawan tambang BUMN, itu ada aturan harus disalurkan ke obligasi sekian persen, kalau nggak salah 70% itu ke obligasi. Ya, ini informasi yang pernah saya dapat dari salah satu kawan yang beliau sempat konsultasi ya mengenai dana pensiunan. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz, apakah makan sate kuda itu halal Ustadz? Jazakumullah khairan.
Sate kuda halal. Ada riwayat dari Asma bintu Abi Bakar bahwa di zaman Nabi SAW para sahabat menyembelih kuda dan makan kuda. Sehingga sate kuda, susu kuda itu halal. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah yang dimaksud dengan perhiasan yang boleh ditampakkan pada seorang wanita Ustadz? Misalnya gelang atau cincin itu seberapa batasannya ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Pahami perhiasan itu bukan perhiasan emas ya. Tapi fisik wanita itulah perhiasan. Nah, yang boleh tampak dari wanita itu apa? Ya pakaiannya. Maka pakaian wanita itulah perhiasan. Sehingga Allah menyebut wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kalian menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak. Maksudnya perhiasan yang nampak itu apa? Ya pakaiannya. Karena pakaian itu perhiasan. Allah Ta'ala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, wahai manusia, gunakanlah perhiasan kalian ketika ke masjid. Apa makna perhiasan di sini? Perhiasan ketika di masjid. Yang dimaksud adalah pakaian. Maka Allah sebut pakaian bani Adam, pakaian manusia sebagai perhiasan. Sehingga wanita ketika keluar rumah yang boleh nampak apa? Hanya pakaiannya saja, bajunya. Kalau pakaiannya nggak boleh nampak gimana Pak? Berarti nggak bisa keluar. Karena ketika wanita keluar yang nampak kan pakaiannya. Kalau pakaiannya nggak boleh nampak kan berarti nggak bisa keluar. Maka Allah kasih pengecualian, yang boleh nampak hanya perhiasan zahir, yang nampak maksudnya adalah pakaian. Artinya gelang, kalung, cincin, kemudian gelang kaki, semuanya nggak boleh nampak. Semuanya nggak boleh nampak. Karena yang boleh nampak hanya pakaiannya. Wallahu a'lam. Cincin kalau di telapak tangan ya, telapak tangan ini boleh nampak ya. Tapi yang lain nggak boleh. Nah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk di Swedia, pajak gaji kami dipotong 32% Ustadz. Dan semua dana itu dipakai untuk urusan negara. Rakyatnya, sekolah, berobat, dan semua gratis. Untuk pensiun penduduk juga. Jadi sebenarnya uang pajak penduduk kembali ke penduduk juga. Tetapi kami tidak mengetahui jika pemerintah Swedia ada investasikan di bursa riba. Apakah ini halal buat kami yang muslim di Eropa, Ustadz, uang pensiun kami? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Dan banyak beberapa negara Eropa dan negara Australia yang menerapkan sistem seperti itu. Dan sistem pajak mereka mungkin lebih tertib dan lebih terukur dibandingkan yang ada di tempat kita. Jadi masalah penghasilan itu kontrolnya detail. Sehingga yang nggak punya pendapatan dia nggak kena pajak. Kemudian yang pendapatannya besar dia kena pajak dengan lebih besar dan seterusnya. Dengan potongan pajak yang cukup besar, 30 sekian persen. Dan itu pun nanti akan kembali ke negara dengan aneka fasilitas yang tadi diceritakan semuanya gratis. Nah, selama itu dengan pemerintah, maka rakyat berhak untuk memanfaatkannya. Selama itu dengan pemerintah. Oleh karena itu, jika fasilitas gratis-gratis tadi dari pemerintah, termasuk juga jaminan di hari tua diberikan oleh pemerintah, tidak masalah. Yang jadi masalah beda dengan di tempat kita. Kalau di tempat kita ada lembaga khusus yang menangani. Dana itu masuk ke lembaga ini. Kalau dulu jam sostek atau JKN ya, yang saya kurang begitu hafal ya. Nah, ketika dikelola oleh lembaga ini, dikembangkan untuk unit-unit tadi. Dan pengembangan dominan di obligasi,
di sukuk yang bermasalah dan seterusnya. Sehingga hasilnya ya jadi hasil bermasalah. Andaikan itu masuk ke negara, kemudian oleh negara dikembangkan sesuai dengan kebijakan negara, lalu dikembalikan ke rakyat, maka rakyat tidak bertanggung jawab dengan bagaimana cara negara mengembangkan. Tapi karena ini dilimpahkan ke BUMN tertentu, kemudian dikelola, tapi cara pengelolaannya bermasalah, nah itulah yang kemudian jadi catatan. Di situ ada sisi harta hasil pengembangan merupakan hasil riba. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz mohon pencerahannya, apakah istilah cuci mata yang sudah mafhum di masyarakat itu tidak boleh ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, makna cuci mata di tempat kita, cuci mata dengan melihat manusia. Nah, melihat manusia terutama lihat aurat. Sehingga orang memahami cuci mata ya cuci mata dengan dosa. Oleh karena itu dalam hal ini hukumnya dilarang. Tapi jika maksud cuci mata melihat pemandangan yang indah, kemudian membuat dia jadi nyaman, dia bisa rileks dengan itu, tidak masalah. Nah, ini kembali kepada apa yang dimaksud cuci mata dari pelakunya. Apakah cuci mata dengan melihat aurat ataukah cuci mata dengan maksud dia melihat pemandangan yang indah di sekitarnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.